Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Pak. Terdengar, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta pelatihan dan sertifikasi BNSP CPOF yang akan diselenggarakan Senin 23 Februari 2026. Pada pertemuan kali ini kita ada pengarahan pengisian APL 01 yang akan disampaikan oleh Mas Ardi selaku admin dari LSP. Kepada Mas Ardi, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Dinda atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wabarakatuh. Mas Selamat Ardi. siang. Kenalkan Bapak Ibu, saya Ardi, staf di LSP Pengadilan Indonesia yang ditugaskan untuk memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi atau cara-cara mengisi form APL 01 dan 02, yang mana tahapan ini merupakan bagian dari proses pra-asesmen. Artinya, dua tahapan ini udah harus Bapak Ibu kerjakan sebelum pelaksanaan asesmen di tanggal 12 ya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jauh ke pemaparan form APL 01 dan 02, saya akan sedikit memaparkan perihal eh, persyaratan dasar. Persyaratan dasar asesmen CPOF ini. Nah, Pak Ibu, eh, coba saya sampaikan di layar. Ini ngarang supaya nomor urutnya itu. Jadi gini, saya akhirnya supaya mempelajari itu. Bocor suaranya. Urutannya juga. Ya maaf Pak, mohon maaf. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, untuk bukti administratif, persyaratan dasar dan bukti relevan, sertifikasi kompetensi skema Certified Procurement Officer itu persyaratan administrasinya ada 4: kartu tanda penduduk. NPWP ini nggak ada ya Pak ya. NPWP ini nggak ada, diganti sama ijazah terakhir. Terus kurikulum vitae atau CV. Lalu pas foto 3x4 latar merah. Nah, untuk poin 4, Bapak Ibu bawa saat pelaksanaan asesmen di tanggal 12. 3x4 latar merah. Nah, untuk poin 1, 2, 3 itu dalam bentuk soft file. Ini foto. Adapun untuk persyaratan dasar itu eh, ada, Bapak Ibu harus mengikuti proses pelatihan. Adapun output dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Terus untuk pendidikan terakhir itu minimal SMA untuk CPOF. Nah, di sini untuk persyaratan dasar Bapak Ibu sekalian tidak ada poin telah bekerja selama gitu. Jadi artinya untuk CPOF, baik Bapak Ibu yang udah berpengalaman maupun yang belum berpengalaman atau yang entry level, itu bisa mengikuti skema CPOF ini. Untuk bukti-bukti yang relevan, misalnya ini untuk Bapak Ibu yang berpengalaman ya. Misalnya, silakan Bapak Ibu lampirkan surat penugasan referensi sebagai pengelola pengelola kontrak atau pengadaan barang dan jasa. Soft copy surat keputusan atau surat pengangkatan, surat tugas, kontrak, surat perintah kerja terkait pengadaan barang jasa atau SK jabatannya. Terus bukti pernah melaksanakan tugas terkait pengadaan barang jasa itu
di ruang lingkup penalaan lingkungan pengadaan barang jasa, penyusunan kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang jasa, perlakuan kualifikasi penyedia barang jasa, pemilihan penyedia barang jasa, dan pengevaluasian dokumen penawaran. Jadi untuk CPOF itu kan ada 6 unit kompetensi. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti disesuaikan dengan eh, apa namanya pekerjaan di kantornya, seperti apa dokumennya gitu untuk portofolio. Untuk bukti administrasi, persyaratan dasar dan bukti relevan untuk CPOF ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya akan coba lanjut ke CV. Nanti syaratnya tolong di-share ya Mas yang tadi. Iya, Pak. Ininya saya belum. Bapak Ibu, untuk CV, Bapak Ibu boleh apa namanya update CV yang existing ke format LSP Pengadaan Indonesia karena dia harus seragam ya Bapak Ibu sekalian. Kita seragamkan format CV sesuai dengan format di kami. Bapak Ibu boleh pindahkan sebagian informasi di CV existing ke format LSP Pengadaan Indonesia karena di format LSP Pengadaan Indonesia itu cukup dilampirkan beberapa informasi saja. Ada informasi apa general Bapak Ibu sekalian, nama, alamat, telepon, email, pekerjaan, sama jabatan dan instansi. Lalu Bapak Ibu untuk pendidikan formal ini adalah pendidikan terakhir Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu sekalian berkuliah tamatan misalnya ya S1 jurusan Hukum Universitas Indonesia. Buat saja nanti di sekolah universitasnya itu Universitas Indonesia, jenjangnya S1 tahun tamatnya itu tahun tahun lulusnya 2008, misalnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian untuk poin 2-nya boleh di skip. Kita ke 2 Roma, pendidikan non formal atau pelatihan. Ini adalah pelatihan atau BIMTEK yang Bapak Ibu ikutin selama ini di yang relevan dengan pengadaan. Misalnya di kantornya pernah mengadakan BIMTEK internal untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengadaan, itu bisa dijadikan pendidikan non formal atau pelatihan. Ataupun kalau misalnya belum pernah sama sekali, Bapak Ibu cantumkan pelatihan yang diikuti saat ini sebagai pendidikan non formal. Misalnya pelatihan sertifikasi ahli pengadaan, skema CPOF. Jadi saya kasih nomor 2. Partnya itu dari Seperti itu Bapak sekalian. Jadi materi yang terkait dengan skema sertifikasi itu ada 6, menelaah lingkungan pengadaan jasa sampai nanti evaluasi dokumen penawaran. Jenjangnya Bapak Ibu boleh tulis CPOF. Nah, tahunnya 2026 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang terkait dengan pengalaman kerja. Bapak Ibu silahkan dimasukkan pengalaman kerjanya di CV ini, dituliskan Bapak Ibu pernah melakukan paket atau pernah mengerjakan paket apa saja, misalnya paket konstruksi kah, atau paket ATK kah, atau paket jasa lainnya, misalnya pernah ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Misalnya Bapak Ibu paket ATK misalnya, pengadaan ATK tahun 2025. Nah, di pengadaan ini Bapak Ibu deskripsikan ngapain ngapain saja, apa aja yang dilakukan untuk pengadaan ATK ini. Terus posisinya apa? Lalu Bapak Ibu eh, tuliskan tahunnya tahun berapa proyek tersebut. Itu Ibu sekalian. Nah, lalu Bapak Ibu misalnya ada lagi pengalaman terkait dengan pengadaan, boleh dituliskan. Kalau misalnya mau dimanfaatkan seluruh list, boleh dituliskan. Kalau tidak, cukup satu saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, silakan tanda tangani CV ini. Misalnya di sini Bapak Ibu membuat CV-nya di Jakarta. itu dari ini contohnya.
tanggal 23 Februari 2026. Nah, saya menyatakan misalnya Ardi Saputra, nanti Bapak Ibu silakan tanda tangan di sini atau ditempelkan tanda tangannya. Terus disimpan. Mungkin untuk soalan terus. Bapak Ibu, untuk CV ada yang mau bertanya? Untuk PUM CP ini Pak Ardi bisa dikirim atau gimana Pak Ardi? Iya, Pak. Untuk CP ini POM CP-nya? Oke, nanti kita share ya, Pak ya ke Mbak Dinda. Oke, siap. Terima kasih. Udah dikirimkan Udah nanti di-share ke tuh di grup. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, kita coba lanjut langsung ke inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, pemaparan form apel 01 dan 02. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba lampirkan linknya di kolom chat. Boleh Bapak Ibu sambil melihat, dicek. Mas, sorry Mas, izin Mas, nanya Mas. Ya Pak? Terkait dengan format yang CV tadi, itu kan misalnya udah selesai tuh, udah selesai semua diisi, itu disampaikan Japri ke admin, ke Mbak Regina sama Mbak Dinda atau gimana ya Mas? Oh iya, CV ini nanti Bapak lampirkan di apel 01 Pak. Nanti setelah ini Oh saya ini jelasin. ya, oke. Kasih Mas. Oke Pak, cukup. Ada lagi Pak? Cukup sementara Mas. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Bapak Ibu boleh buka di lspengadaindonesia.id. lspengadaindonesia.id akan tampil seperti di layar. Bapak Ibu, silakan. Yang untuk akses ke sini Bapak Ibu bikin akun terlebih dahulu dengan klik daftar aksesi. Nah, untuk apa namanya? Langkah ini saya akan jelaskan melalui slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, udah cara-cara membuat akunnya, silakan berkunjung langsung ke alamat websitenya lscpengadaindonesia.id dengan tampilan muka seperti di bawah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik yang hijau daftar aksesi di sini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, langkah-langkahnya input nama aksesi ini adalah nama Bapak Ibu sekalian. Input email valid, boleh email perusahaan, boleh email pribadi. Terus masukkan password dengan kriteria passwordnya seperti ini. Password harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Password minimal harus 8 karakter. Email belum pernah terdaftar dalam sistem LSP. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu klik daftar. Nah, akan ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pendaftaran gagal, bisa jadi itu email sudah digunakan atau password harus mengandung minimal 1 huruf besar. Artinya passwordnya kriterianya tidak memenuhi. Seperti itu. Kalau yang pendaftaran gagal, silakan diulang. Kalau pendaftarannya berhasil, akan muncul pop-up, silahkan verifikasi email Anda sebelum login. Nah, Bapak Ibu kembali ke email yang tadi didaftarkan, dibuka inbox-nya, terus akan muncul seperti di layar, itu verifikasi email, klik verifikasi email. Setelah melakukan verifikasi, barulah Bapak Ibu bisa lanjut ke untuk login. Seperti itu. Untuk daftar akun, ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Saya langsung ke webnya. Ngilangin ini gimana Pak? Ngilangin. Nah, Bapak Ibu, saya coba masuk menggunakan akun dummy. Ini kan kemarin itu kasih
Ini ada 4 skema DLS Pengadaan Indonesia, CPOF, CPSP, CCMS, dan CPST. Nah, Bapak Ibu boleh pilih yang paling kiri dari layar. CPOF, klik yang ada simbol mata itu, akan tampil dashboard proses asesmennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan diisi PL01 yang paling atas ini. Karena nanti di tempat Bapak Ibu itu baru muncul FR APL01 ini. Seperti itu. Nah, nanti ini warna merah semuanya nih ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dikerjakan. Pertama itu ajukan permohonan. Terus Bapak Ibu isi data yang diminta atau input, nama lengkap, nomor KTP, tempat lahir di mana, tanggal lahirnya tanggal berapa, teleponnya, telepon, terus email, jenis kelamin, terus kualifikasi pendidikan. Kalau sudah Bapak Ibu masuk ke alamat sekarang ini adalah alamat sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian. Kebangsaan dibikin Indonesia, provinsi, terus kabupatennya dimasukkan, kecamatan, kelurahan, terus alamat. Misalnya Gang Mawar RT 1 RW 01 seperti itu. Terus masukkan kode posnya. Kita ke institusi Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu sekarang dituliskan nama institusi perusahaannya apa. Di sini saya bikin LS Pengadaan Indonesia, manajer procurement. Nomor telepon, fax silahkan dimasukkan, terus email institusi. Lalu Bapak Ibu tuliskan alamat kantornya di mana. Lanjut kita ke data sertifikasi. Ini judulnya udah sesuai pelaksanaan dasar pengadaan barang jasa. Nomor sini, tujuan asesmennya pilih yang sertifikasi. Apabila di sini ada yang mau sertifikasi ulang ya, misalnya ya, klik yang sertifikasi ulang. Ini 6 unit kompetensi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pindahkan atau copy pastekan ke CV tadi terkait dengan pendidikan non formal. UK-nya itu menelaah lingkungan pengadaan barang jasa sampai mengevaluasi dokumen penawaran. Seperti itu. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi, file persyaratan administrasi itu Bapak Ibu ada ijazah, KTP sama CV. Diupload ketiga-ketiganya sesuai udah ketentuan ya nanti ya. Dengan ada tulisannya upload CV, upload KTP, upload CV, upload ijazah, upload KTP, upload CV. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan upload dokumen-dokumen yang relevan atau bukti dukung relevan terkait dengan skema yang diambil. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini adalah bukti-bukti yang relevan bisa dari output pendidikan atau pelatihan dan pengalaman kerja. Kalau output pelatihan itu adalah sertifikat pelatihan. Nah, apabila nanti Bapak Ibu diminta mengerjakan buku kerja sama IAPI, boleh Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti bisa juga sebagai portofolio tambahan untuk diupload di sini. Tapi utamanya ya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya Bapak Ibu punya portofolio kerjaan atau pengalaman kerja dan Bapak Ibu mempunyai dokumennya, itu yang diutamakan untuk Bapak Ibu upload. Seperti itu. Cara nguploadnya Bapak Ibu mudah. Nanti ini kan kosong. Nah, silakan upload portofolio yang mau diupload. Kalau bisa ya udah dituliskan namanya ya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya nama filenya udah sesuai. Karena nanti ketika Bapak Ibu upload, nama dokumen yang Bapak Ibu upload tersebut tadi otomatis dia akan pindah ke nama bukti. Seperti itu. Nah, untuk nambah silakan klik tambah. Ya, akan ada informasi seperti ini. Anda belum input nama file dan bukti file. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita batasi slotnya itu 30 untuk upload dokumen. Per slotnya kita batasi 2 MB. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang lebih besar dari 2 MB, silahkan dikompres terlebih dahulu. Itu aplikasinya di Google udah banyak atau di Nitro, misalnya Bapak Ibu punya Nitro atau PDF Reader, silahkan dimaksimalkan kalau ada dokumen yang bisa Bapak Ibu kecilkan atau lebih dari 2 MB. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, coba dicek lagi ke atas, file satunya, data pribadinya udah diisi, alamatnya udah diisi.
Data pekerjaan Bapak Ibu udah diisi, lalu ini tujuan asesmennya udah Bapak Ibu klik sertifikasi, file persyaratan administrasinya udah Bapak Ibu upload, ijazah, PP sama CV, lalu Bapak Ibu udah mengupload portofolio bisa berupa sertifikat pelatihan atau bukti hasil pekerjaan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini memang terkendala di pengumpulan bukti, misalnya ternyata Bapak Ibu ini baru pindah dari perusahaan sebelumnya. Sementara akses untuk mendapatkan dokumen yang sebelum-sebelumnya itu nggak bisa. Alhasil Bapak Ibu hanya mengupload apa kerja itu juga nggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tanda tangani Itu apel 01 ini sebelum Bapak Ibu submit. Nah, tanda tangannya bisa Bapak Ibu import menggunakan misalnya Bapak Ibu punya master JPEG atau PNG, tanda tangannya silakan saja diimport. Kalau tidak, boleh Bapak Ibu tulis di sini. Misalnya gini. Nanti klik simpan tanda tangan ini akan ada pop up ya, pop up review tanda tangan nanti pilih saya setuju. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah nanti dari setiap Bapak Ibu menyelesaikan satu satu tahapan itu akan berakhir sama tanda tangan. Nah, nanti tanda tangannya tinggal dicentang saja yang bagian ini, tanda tangan form ini seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mengulang-ulang tanda tangan. Klik submit, Bapak Ibu, sistem akan mengarahkan atau lanjut untuk Bapak Ibu disuruh memilih jadwal. Silakan pilih jadwal. Nah, pilih jadwal di sini. Mas, Ini izin kan Mas, belum, ya sebelum Pak. melangkah jauh Mas, yang tadi yang bagian 3 yang upload tadi yang portofolio tadi itu kan Mm-mm. seperti kayak sebuah sertifikasi yang udah pernah kita ikutin ya. Plus juga yang wajib itu adalah lembar kerja yang kita kerjakan itu kan. Masalahnya buku kerja gitu ya Pak ya. Ya, buku kerja. Berarti yang buku kerja kan pasti wajib tuh di-upload di sini ya. Nah, yang di Mm, ini tadi kan. Dan iya, kalaupun opsional ditambahkan juga ada sertifikasi udah pernah mengikuti segala macam gitu ya Mas ya. iya betul Pak. Oke ya. Oke, makasih Mas. Siap. Jadi yang bukti-bukti ini bisa berupa sertifikat pelatihan itu kan wajib kan Pak ya. Dia tadi persyaratan, terus SK, SK Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu nanti kan misalnya dari IAPI ada tugas mengerjakan tugas kerja setelah direview sama fasilitator, silakan Bapak Ibu upload ke sini. Dan yang paling utama adalah portofolio untuk Bapak Ibu yang mencantumkan portofolio di CV-nya atau mencantumkan pengalaman kerja di CV-nya. Karena nanti CV di CV itu asesor yang akan melihat itu pertama kali. Ada Bapak Ibu misalnya menuliskan di CV-nya pengalaman misalnya ya, ada pengalaman pekerjaan paket A misalnya. Ada nggak nanti portofolio bukti hasil kerjanya Bapak Ibu upload ke bagian ini seperti itu. Oke Nah, Mas. kalau sudah Bapak Ibu sampai sama kayak yang tadi, tanda tangani form ini terus submit. Nah, kalau dari submit, Bapak Ibu akan diarahkan oleh sistem untuk pilih jadwal. Jadwal saat ini belum available, belum kita set. Nah, kita set tanggal 12 Maret 2026. Nah, Bapak Ibu pilih nanti ya di tanggal itu, lalu Bapak Ibu ajukan form TUK tempat uji kompetensi di bawahnya. Ajukan TUK. Nama tempat ujian kompetensinya nanti akan otomatis masuk terlampirkan di sini. Nanti. Terus foto ruangan tempat uji kompetensi silakan minta ke Mbak Debi, Mbak Dinda. Terus foto laptop yang akan digunakan untuk uji kompetensi, foto laptop Bapak Ibu masing-masing diupload. Setelahnya Bapak Ibu untuk fasilitas TUK dicentang kondisinya ada semua. Kalau sudah silakan tanda tangan form ini dicentang saja, terus klik submit. Nah, Bapak Ibu nanti di timeline-nya akan muncul di sini menunggu konfirmasi admin. Artinya nanti Bapak Ibu apel 01 ini yang akan mengkonfirmasi adalah admin yang bertugas
akan dilihat persyaratan dasarnya. Kalau misalnya udah lengkap, akan dikonfirmasi. Kalau belum lengkap, akan dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dilengkapi terlebih dahulu. Jadi nanti di sistem ini, kalau misalnya nanti statusnya perlu perbaikan, akan muncul informasi yang apa aja atau instruksi yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi di timeline-nya ini akan muncul nanti informasi-informasi terkait dengan proses Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya udah lengkap, dikonfirmasi admin. Langsung muncul seperti ini. Kalau belum lengkap, nanti akan misalnya permohonan belum lengkap, nanti akan kita berikan catatan apa saja yang harus dilengkapi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah lengkap, Bapak Ibu akan kita konfirmasi, barulah muncul link untuk mengerjakan asesmen mandiri atau FR FL02. Sebelum saya lanjut ke asesmen mandiri, untuk APL 01 ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mas, saya izin bertanya, saya Ferani, Mas. Silakan Ibu. Ya, untuk alamat email, apakah boleh berbeda ya pada saat kita masuk ke sini dengan alamat email perusahaan yang sudah kita daftarkan? Apakah boleh berbeda ya? Boleh Ibu, bebas. Misalnya Oke. untuk proses pelatihannya Ibu daftarnya pakai email A. Mm-mm. Terus untuk yang sertifikasinya pakai email B, boleh, boleh. Mm-mm. Seperti itu. Boleh ya? Oke, Ya. baik. Terima kasih. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari saya. Kan kita juga harus mengikuti ini ya, apa namanya, materi yang kita ikuti ya di dalam apa namanya di klub online itu ya, Mas. Nah, berarti artinya satu fase selesai harus dimasukkan ke dalam sini ya, Mas. Itu untuk buku kerja ya Bu ya? Atau Buku seperti apa? kerja. Jadi lebih enaknya nanti kalau udah semua dikerjakan, terus ditandatangani fasilitator, boleh. Tapi kalau jadi di sini bisa juga ya Bu, misalnya apa namanya dicicil sistemnya, nanti dicicil Dicicil dulu. bisa ya. Ah, kalau sudah misalnya upload satu, nanti kalau udah lagi upload lagi seperti itu. Bisa Bu. Mm-mm. Artinya tugas yang kita lakukan adalah yang pertama adalah yang buku yang online itu, Hmm. kemudian yang di dalam grup ya. Berarti ada dua tugas yang harus kita laksanakan ya berarti ya, Pak. Nah, izin Bu, kalau untuk proses pelatihannya itu nanti langsung sama Mbak Dinda. Kalau untuk proses sertifikasinya itu udah bukan ranah saya untuk memberi jawaban. Mbak Dinda boleh dikonfirmasi, Mbak? Oh baik, misalnya Bu, jadi nanti kalau ikuti aja instruksi dari PIC pelatihannya seperti apa. Nah, nanti misalnya buku kerjanya Bapak Ibu diminta selesai tanggal segini, nanti kan harus direview dulu oleh fasilitator. Nanti kalau udah yang ditandatangani sama fasilitator, baru Bapak Ibu upload ke APL 01, seperti itu. Oke, baik. Jadi segala tugasnya langsung di reporting di dalam sini berarti ya, kalau gitu. Report ke sistem ini gitu ya Bu ya? Iya, betul. Enggak Bu, jadi ke sistem yang dibuat sama IAPI. Biasanya ke Google Drive atau gimana gitu saya juga kurang paham. Nah, Oke. jadi di sini dokumen-dokumen yang udah selesai itu baru Ibu upload ke sini gitu. Iya, iya, paham maksud aku seperti itu, Mas. Iya ya. Ya, dari saya cukup itu sih, Mas. Oke Bu. Ada Ya. lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya apa tidak ada, kalau diam itu artinya udah paham ya. Semoga. Lah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau misalnya nanti apel 01-nya udah dikonfirmasi, Bapak Ibu boleh untuk lanjut mengerjakan asesmen mandiri. Nah, nanti kalau apel 01-nya udah dikonfirmasi, muncul nih link untuk mengajukan asesmen mandiri. Dia masih warna merah nanti. Silakan Bapak Ibu klik. Asesmen mandiri ini, Bapak Ibu sekalian, itu eh, apa namanya proses yang harus Bapak Ibu kerjakan, yang mana di sini tuh Bapak Ibu cukup menyatakan Bapak Ibu tuh kompeten atau belum kompeten. Nah, kalau Bapak Ibu nyatakan kompeten di UK tertentu misalnya, Bapak Ibu punya bukti nggak gitu dari apa yang tadi dilampirkan di APL 01. Nah, jadi tampilannya seperti ini.
dia akan muncul per unit kompetensi. UK di CPOF itu ada 6, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari menelaah lingkungan pengadaan barang jasa, terus menyusun kebutuhan dan anggaran dan barang jasa, sampai nanti di mengevaluasi dokumen penawaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerjainnya itu per tahap, per UK. Nah, nanti Bapak Ibu belum bisa lanjut ke tahap ke UK berikutnya apabila UK sebelumnya belum Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu centang seperti itu. Ada 3 bagian ya di sini, ada pertanyaannya, ada pernyataan kompeten atau belum kompeten, terus sama bukti yang relevan yang tadi Bapak Ibu sampaikan di apel 01. Misalnya tadi Bapak Ibu sekalian di apel 01 lampirin 15 dokumen misalnya ya. Akan muncul nih list 15 dokumen tadi tuh di tiap-tiap elemen. Nah, terus kalau misalnya nanti Bapak Ibu udah nyatakan kompeten, kira-kira mana bukti yang relevan untuk menelaah lingkungan pengadaan barang jasa dari 15 yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Jadi untuk bukti yang relevan ini adalah dokumen yang menjadi apa namanya penilaian asesor kenapa Bapak Ibu menyatakan ini kompeten. Seperti itu. Terus Bapak Ibu sekalian, eh, apabila nanti ternyata memang ada beberapa informasi atau unit kompetensi yang Bapak Ibu baru kali ini nih mendengarnya di selama pelatihan atau kegiatan ini di kantornya tidak ada proses itu. Nyatakan aja kompeten kan, karena Bapak Ibu untuk secara pengetahuan udah tahu melalui pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi untuk memilih belum kompeten itu tidak disarankan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nyatakan belum kompeten, artinya kan Bapak Ibu tidak perlu untuk lanjut ke proses asesmen. Karena Bapak Ibu udah nyatakan dirinya belum kompeten. Untuk apalagi dinyatakan oleh asesor kompeten. Seperti itulah kurang lebih filosofinya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, sistem kita akan meminimalisir human error Bapak Ibu sekalian. Misalnya nanti Bapak Ibu ke skip UK berikutnya ketika mau lanjut ya misalnya. Ternyata belum diisi nih. Sistem akan ada warning harus diisi terlebih dahulu kompeten dan bukti yang relevannya. Ini sudah ya, saya nyatakan kompeten, terus saya pilih dokumen yang relevan. Contohnya ini ya, ini hanya contoh. Terus saya pilih lanjut. Nah, nanti di UK2 itu menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa, ada 4 elemen Bapak Ibu sekalian. Nah, nyatakan tiap-tiap elemennya itu kompeten, 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 kompeten. Terus bukti yang relevannya apa? Seperti itu. Yang menyatakan Bapak Ibu memang kompeten di menyusun kebutuhan dan anggaran. Lanjut ke UK3 memilih penyedia, ke UK4 menyusun dokumen, ke UK5 melakukan kualifikasi penyedia, sampai ke UK6 mengevaluasi dokumen penawaran. Ya, Ibu, silakan nanti udah sampai page 6, Bapak Ibu tanda tangani form ini dengan centang tanda tangan. Lalu pilih submit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau udah seperti itu, Bapak Ibu nanti udah beres untuk proses pra-asesmennya. Nah, pada dasarnya nanti proses pra-asesmen ini cuma sampai asesmen mandiri, cuma nanti asesor kan akan memproses tuh. Ada yang namanya MAPA 01, KK07, sama tanda tangan persetujuan asesmen. Biasanya nanti asesor itu mentok di tanda tangan persetujuan asesmen. Ya, sebelum pelaksanaan asesmen artinya nanti akan saya informasikan, misalnya asesor minta Bapak Ibu tanda tangan persetujuan asesmen. Isinya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, asesor. Jadi Bapak Ibu, karena asesmen kita berbasis data ya, data ini tidak boleh kemana-mana, hanya dipakai untuk proses asesmen, maka kita sama-sama komitmen untuk menjaga data tersebut. Nah, makanya adalah yang namanya formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah, asesor udah menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dan seterusnya. Terus asesor akan tanda tangan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi asesor dulu yang memproses ini. Kalau misalnya asesornya udah ajukan, barulah muncul pernyataan ini untuk Bapak Ibu tanda tangani. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan proses ini, boleh Bapak Ibu simpan.
Kalau tidak, cukup dihentikan sampai situ saja. Artinya Bapak Ibu tidak setuju dengan data yang diberikan, Bapak Ibu keberatan untuk asesmen, jadi kita sama-sama enak, jadi asesmen Bapak Ibu tidak bisa dilanjutkan, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sepakat, langsung saja klik tanda tangan, terus klik simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Terus ingin saya sampaikan juga, untuk asesmen mandiri ini, itu yang memberikan konfirmasi adalah asesor yang bertugas, bukan lagi kita di LSI Pengadaan Indonesia. Jadi udah ranah asesor untuk mengecek data Bapak Ibu sekalian. Biasanya asesor itu akan mengecek dari awal tuh dari apel 01. Yang dicek pertama kali itu biasanya CV. Bapak Ibu seperti apa nih profiling awal asesor ya. Ternyata di CV Bapak Ibu lampirkan pengalaman kerja. Terus asesor akan ke bawahnya tuh di apel 01 ngelihat apakah ada nih portofolio yang dia sampaikan di CV itu ada nggak bukti hasil kerjanya yang dia sampaikan di apel 01. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah selesai, oke nih kata asesor, asesor akan lanjut ke asesmen mandiri untuk memberikan konfirmasi. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti eh, asesor itu punya dua pilihan ya, tiga pilihan. Yang pertama itu asesmen mandirinya perlu perbaikan. Nanti asesor tuh akan pilih perlu perbaikan asesmen, nanti akan dituliskan catatan-catatannya apa saja yang bisa Bapak Ibu lengkapin, misalnya seperti itu. Terus asesmen mandirinya itu kalau udah perbaikan berarti ada yang namanya diterima, diterima. Nah, diterima menurut asesor kemungkinan bisa langsung diterima atau udah Bapak Ibu perbaiki dulu baru diterima. Seperti itu. Nah, dalam memberikan konfirmasi pun nanti ada cabangnya lagi ya Bapak Ibu sekalian, asesor itu ada dua cabang. Artinya ada dua metode asesmen yang akan dilakukan di proses asesmen kita. Yang pertama itu verifikasi portofolio, yang kedua itu eh, daftar instruksi terstruktur DIT. Nah, Bapak Ibu saya akan sampaikan melalui slide ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti daftar eh, di verifikasi portofolio, maka Bapak Ibu eh, untuk proses selanjutnya ketika hari H, Bapak Ibu itu langsung bertemu sama asesor untuk memverifikasikan atau mempertanggungjawabkan dokumen yang Bapak Ibu sampaikan di apel 01. Asesor akan memberikan beberapa pertanyaan dari apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan di apel 01, yang mana ini artinya Bapak Ibu selain mengupload buku kerja juga ada portofolionya ya, seperti itu. Nah, asesor biasanya lebih fokus ke portofolionya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ternyata di APL 02-nya Bapak asesor cuma melihat Bapak Ibu hanya memilih portofolio, tidak ada maksudnya saya buku kerja sama sertifikat pelatihan, tidak ada hasil kerja yang Bapak Ibu sampaikan ya, misalnya nanti di APL 01 ini. Maka asesor tetap akan menerima permohonan asesmen Bapak Ibu sekalian, tapi menggunakan metode bukti yang langsung. Artinya bukti langsung ini Bapak Ibu akan diminta bekerja di depan asesor, membuat paparan mengenai proyek yang pernah Bapak Ibu kerjakan di kantornya. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu eh, membuat paparan, itu ada yang namanya Bapak Ibu mengisi yang namanya pertanyaan tertulis pilihan ganda. Nah, nanti kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan misalnya ada yang DIT nih, yang DIT ini ketika asesmen akan dikumpulkan dalam satu ruangan, diminta mengerjakan pertanyaan tertulis pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini Bapak Ibu kita juga ada filternya. Kalau Bapak Ibu berhasil menjawab dengan benar sebanyak 80% dari total soal, Bapak Ibu akan dinyatakan lulus atau bisa lanjut ke tahapan membuat presentasi. Kita kita kasih 3 kali kesempatan ya Bapak Ibu sekalian di pilihan ganda. Kesempatan pertama gagal, lanjut ke apa percobaan kedua. Percobaan kedua gagal, lanjut ke percobaan ketiga. Kalau percobaan ketiganya gagal lagi, Bapak Ibu langsung dinyatakan diskualifikasi seperti itu.
tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Artinya Bapak Ibu langsung dinyatakan belum kompeten. Cuman jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, untuk CPOF ini hanya ada 12 soal, itu pun sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di selama pelatihan. Nah, kalau misalnya udah nanti pilihan gandanya apa lulus, nanti sistem akan apa tuh akan menyatakan, karena dia otomatis ya, kalau misalnya 80% sistem akan menyatakan Bapak Ibu lulus untuk membuat DIT. Kalau belum di bawah 80%, maka Bapak Ibu akan diminta mengulang. Seperti itu. Nah, itu untuk yang DIT. Nah, DIT ini kalau misalnya udah lulus, udah selesai pertanyaan pilihan ganda, Bapak Ibu untuk selanjutnya mengerjakan presentasi. Itu ya, itulah bukti langsung yang Bapak Ibu sampaikan kepada asesor. Seperti itu, nanti dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu sampaikan kepada asesor, akan ada sedikit pertanyaan dari asesor terkait dengan apa yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu emang buat sendiri, insya Allah Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari asesor. Seperti itu. Jadi ada 2 tahapan proses asesmen. Yang pertama verifikasi portofolio apabila Bapak Ibu menyampaikan portofolio atau bukti hasil kerja di apel 01-nya. Yang kedua itu ada daftar instruksi terstruktur untuk Bapak Ibu yang memang ternyata hanya menyampaikan sertifikat pelatihan ataupun buku kerja, tidak ada bukti hasil kerjanya, seperti itu. Untuk CPOF ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, sama-sama aja pada dasarnya sistemnya, cuman ini karena kondisinya berbeda. Jadi kita mau mengakomodir semua peserta seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya tidak ada bukti hasil kerjanya, biasanya asesornya itu langsung cut gitu, langsung di-cut. Nah, sekarang ini udah aturan dari BNSP yang harus kita jalankan, maka diberikanlah kesempatan untuk case seperti itu yang bisa jadi portofolio Bapak Ibu ini ada, cuman Bapak Ibu harus pindah ya. Jadi tidak dikasih akses untuk dokumen-dokumen yang sebelumnya. Artinya Bapak Ibu tidak punya portofolio, hanya melampirkan bukti buku kerja, maka DT inilah alternatifnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan perihal pemaparan APL 01 dan 02. Selamat mengikuti pelatihan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Halo Pak Ardi, Oke. Ya Pak, silakan Pak. untuk portofolio ini itu dokumen itu bisa misalnya kita selama ini pekerjaan kita bikin berita acara pengadaan atau tanda tangan apa berita-berita acara negosiasi itu seperti itu bisa Ya Pak, itu. seperti itu Pak. Jadi Bapak Ibu, bukti hasil kerjanya kan kerjaan Bapak Ibu sehari-hari ya. Ada Mm-mm. dokumennya, apakah itu berupa berita acara, misalnya Bapak Ibu pernah terlibat di Unwizing, atau Oh, misalnya surat PO gitu ya. Itu iya. bisa dijadikan sebagai portofolio. Oke, siap Pak Ari. Terima kasih infonya. Siap, Pak, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mas, izin Mas. Ya Pak, silakan Pak. Ini kan dari awal sampai sini kan alhamdulillah udah mengerti lah ya untuk mengisi di Ya, aplikasi web BNS. Cuman nanti kalau seandainya kedepannya masih bingung atau apa bisa kontak Mas Ardi atau gimana nih? Karena kan bisa pasti Pak. ada Saya nanti juga akan. kendala-kendala atau Iya, gimana kalau kan? misalnya nanti ada kendala-kendala, boleh ke Mbak Dinda dulu, nanti diteruskan Oh, ke saya, atau misalnya Bapak mau langsung ke saya langsung juga boleh, seperti itu. oke siap. Untuk proses Ya, sertifikasinya ya Pak ya, kalau ya untuk sertifikasi itu kan pelatihannya boleh yang langsung ke untuk Mbak di Dinda. IAP-nya tadi kan proses pelatihan nih. Ini kan proses Hmm, sertifikasinya nih nanti ya ya. nanti boleh di-share aja kontak atau gimana? Siap Pak, nanti Ya, Mbak Dinda share kontak saya ya silakan. siap. Terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi masih? Selamat, oh, siap. Selamat siang Pak Ardi. Pak Ardi, saya Hartori, izin bertanya Pak. Perihal untuk Silakan Pak. yang eh, bukti hasil kerja ya Pak. Nah itu kan Ya. saya biasa ada yang berita acara sama mungkin ya kontraknya. Nah
pada dasarnya kan untuk berita acara tersebut dan kontraknya itu kan bersifat rahasia ya. NDA Jika Pak ya. Ya, jika nanti misalkan saya nggak bisa upload nih, tapi misalkan hasil kerjanya itu saya bawa scanannya gitu ditunjukkan ke asesor, bagaimana, Pak? Gini aja Pak, kita tuh apa namanya memang sering kayak gini ya Pak ya. Misalnya nanti ada pekerjaan yang memang terikat NDA. Nah, bagian-bagian yang kira-kira bisa Bapak eh, disamarkan saja. Seperti itu. Oke, bisa Kira-kira bisa disamarkan ya, Pak? bisa seperti itu. Nah, nanti kalau ketika karena ini Pak merupakan bentuk tanggung jawab kita juga Pak ke BNSP karena nanti kita juga tidak lepas dari apa namanya pengawasan. Kita menyatakan kompeten misal ke Bapak, tapi mana buktinya kata BNSP kan seperti itu. Gitu. Jadi ini sebagai bentuk persyaratan tertib administrasi aja Pak. Silakan misalnya kalau ada informasi-informasi yang terikat NDA boleh di blur. Siap, berarti bisa ya. Siap, terima kasih Bisa banyak, Pak. Pak, informasinya. Siap sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Masa Bapak Ibu jangan ya. khawatir ya terkait dengan apa data karena memang kita di LSI Bank Indonesia udah sering seperti ini kejadiannya. Kita juga udah banyak mensertifikasi dari Bank Indonesia, kepolisian dan sebagainya. Insya Allah data-data mereka sampai saat ini masih aman. Seperti itu. Iya Pak, Pak Firdaus silakan. Iya, ini untuk yang upload tadi terkait dokumen-dokumen apa seperti buku kerja segala macam itu berarti bisa di bertahap dulu nih di upload ke Bisa ini Pak, ke kan Apel satu. bisa dicicil. Hmm. Berarti Nanti itu ngaruh misalnya ke ada, maksudnya harus diselesaikan dulu apel satunya baru bisa masuk ke apel duanya atau seperti apa nanti? iya Pak, jadi untuk pengerjaan apel 02-nya baru bisa dikerjakan apabila Bapak udah mengajukan asesmen apel 01 gitu. Jadi memang tidak bisa sekaligus Pak. Oh, oke. Berarti ini bisa bisa bertahap sesuai dengan progres di ini ya kelengkapan dokumen untuk apel satu Iya sampai. Pak, betul, betul. Nah, Oke. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan bahwa dua tahapan ini udah harus Bapak Ibu ajukan sebelum tanggal 12. Ya, oke, makasih Mas. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah ibadah puasanya. Semoga menjadi tambahan nilai pahala ya, karena Bapak Ibu sambil sambil menuntut ilmu di sini. Saya ucapkan mohon maaf jika selama tadi pemaparan ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa Bapak Ibu pahami. Kalau tidak, silakan japri. Kalau misalnya nanti selama apa namanya pengisian apel 01 dan 02 ini ada kendala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Makasih Mas Ardi. Terima Sama-sama. kasih ya, Bang Mas. Ardi. Terima kasih, Baik, Mas. baik. Terima Makasih kasih Mas. kepada Mas Ardi Kasih atas ya, pengarahan izin pengisian lihat. APL 01. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti Zoom pada siang hari ini. Saya akhiri Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak. Makasih.